मैं तुम्हारे और जानवी के बारे में कुछ उसने भी बहुत लूटने की कोशिश करी थी। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gomrah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Hujan turun dengan deras malam itu. Seseorang yang menggunakan jas hujan berwarna kuning mencoba menerobos masuk ke sebuah rumah yang dihuni seorang pria. Melihat pria itu datang, penghuni tersebut ketakutan dan langsung menyelamatkan diri. Pria berjas hujan kuning tersebut melangkahkan kaki, menyerangnya dengan menggunakan sebilah pisau yang ia bawa. Hingga akhirnya penghuni rumah tersebut tewas dengan tikaman di seluruh tubuhnya. Namun, tanpa disadari, ia meninggalkan bukti darah pada sebuah pot bunga yang ada di tempat itu. Pelaku membuka jas hujannya dan membakarnya untuk menghilangkan bukti menempel pada tubuhnya. Penemuan mayat di rumah itu mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Sifani, inspektur wanita muda yang dipilih untuk menjadi pemimpin penyelidikan itu. Beberapa petugas forensik juga dikerahkan untuk bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkan pelaku. Ia mulai menggambarkan bagaimana pelaku menyerang korban, hingga korban berlari dari lantai 1 ke lantai 2. Sampai akhirnya pembunuh bisa menghabisi korban dan membersihkan tempat itu dengan menyiram seember air untuk bisa meninggalkan jejak. Korban yang diketahui bernama Akash Sadarma sudah berada di dalam bak kamar mandi saat polisi datang ke rumahnya. Sifani meminta petugas lain untuk mencari data penghuni kompleks perumahan itu untuk dimintai keterangan satu persatu. Mereka pun mendatangi Sifani dan memberikan keterangan yang mereka tahu. Namun, mereka tidak memberikan keterangan seperti yang diinginkan Sifani karena ia masih belum menemukan petunjuk baik untuk kasus ini. Namun, salah satu penghuni tersebut memberikan handphonenya saat berfoto dengan kekasihnya. Hingga Sifani mulai mendapatkan petunjuk karena pelaku tertangkap di gambar tersebut. Sifani melaporkan pada AGP Diren Yadav. Setelah memperbesar layar handphone tersebut, Yadav menyebut nama Arjun Segal. Semua terkejut dan mengungkapkan kalau Arjun Segal tinggal di daerah Gurugam dan meminta Kesla bersama Sifani mendatangi Arjun Segal itu. Sifani pun berhasil menemukan Arjun dan memintanya untuk mengikutinya. Arjun menurutinya, tapi tiba-tiba ia dikurung selama semalaman. Sifani datang bersama Yadav dan mencoba menginterogasinya. Yadav terus mencecarnya untuk mengakui perbuatan tersebut hingga ia dipukuli oleh Kesla. Namun, tidak sama sekali membuat Arjun mengakui perbuatan itu. Sampai akhirnya Yadav menunjukkan wajahnya tertangkap kamera. Yadav mengancam akan membuat Arjun menghabiskan sisa waktunya di penjara. Arjun mengaku tidak sama sekali menghabisi Akash, bahkan ia mengungkapkan kalau Yadav ini menjebaknya. Tak lama di lantai 1 kantor polisi tersebut dikejutkan dengan ditangkapnya Ronin yang memiliki nama asli Souraj Rana. Semua petugas terkejut ketika melihat wajah Souraj mirip dengan Arjun. Souraj ditangkap ketika mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabuk. Keduanya pun kini dimasukkan ke ruangan yang berbeda. 3 bulan sebelumnya, Arjun yang menyukai Janvi selalu memperhatikannya dan mencoba menegurnya setiap kali bertemu di lift. Namun Janvi sama sekali tidak mengindahkan Arjun. Bahkan meninggalkannya begitu saja tiap kali Arjun menegurnya. Namun lama-kelamaan Janvi mulai menyukai Arjun walaupun ia malu untuk mengungkapkannya dan mau untuk bisa menemaninya meminum cain di tempat favorit Arjun. Tanpa diduga, Janvi ternyata mencari tahu juga tentang Arjun sejak Arjun mencoba mendekatinya. Semua terungkap saat perbincangan mereka sambil menikmati cain mereka. Arjun dan Janvi pun akhirnya menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai dan tidak lagi malu mengungkapkan perasaan mereka. Bahkan, mereka seringkali menghabiskan waktu bersama sepulang kerja. Berbeda dengan Souraj yang merupakan penjahat kecil di jalanan yang selalu mencuri untuk bisa menghidupi dirinya.
Ia juga selalu berhasil melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bersama Chadi, sahabatnya semua berhasil dilakukan dengan baik dan mendapatkan uang yang banyak hingga mereka bisa bersenang-senang. Arjun yang sudah menjadi kekasih Janvi berniat untuk menikahinya dan memberikan sebuah apartemen untuk bisa mereka tinggali bersama. Mendapatkan kejutan itu, Janvi sangat merasa bahagia dan tidak bisa lagi mengungkapkan semua kata-katanya. Arjun tersenyum melihat kebahagiaan di wajah Janvi yang sangat ia cintai walaupun ia kehilangan seluruh tabungannya untuk membangun apartemen ini. Suraj dan Chadif mulai merencanakan untuk merampok sebuah toko incarannya lagi. Namun Chadif merasa khawatir karena mereka menipu klien yang melaporkan semuanya di pengadilan. Surat panggilan yang sudah ada di tangan Suraj mulai dipelajari Suraj untuk bisa membela diri mereka dan membalikan kalau klien mereka lah yang bersalah. Janvi meminta izin untuk pergi selama seminggu karena perjalanannya ke Dubai. Arjun merasa ragu mengizinkannya karena minggu depan peresmian apartemen akan dilakukan. Ia tidak mau Janvi tidak hadir dalam peresmian itu. Rencana Suraj pun berjalan sesuai dengan perhitungannya. Mereka tertawa melihat klien mereka tidak mempunyai bukti tentang mereka. Namun tiba-tiba mobil mereka diserang hingga Suraj tidak sadarkan diri. Setelah ia sadar, ia dipinta untuk mengatakan semua kebenaran tentang pencurian mesin ATM yang ia lakukan. Suraj hanya tertawa dan tidak sama sekali mengatakan hal yang sebenarnya. Klien yang telah ditipu Suraj mengancam akan menghabisi Chadi bila mereka tidak mengungkap kebenaran di pengadilan ini. Melihat Chadi tidak berdaya, Suraj mencari cara untuk menyelamatkan sahabatnya hingga saat mereka tidak fokus, Suraj mulai melakukan penyerangan. Perkelahian pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain dan Suraj berhasil membuka ikatan Chadi. Setelah membereskan mereka, Suraj terkejut ketika mendapatkan Chadi tidak sadarkan diri. Suraj terdiam dan bayangan ketakutan kehilangan Chadi membuatnya menuruti penggantian uang yang dituntut oleh klien mereka. Keduanya mulai sibuk mencari uang tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Ia mencoba bermain judi untuk bisa mendapatkan uang dengan cara cepat. Namun sayang, ia malah kalah di meja judi tersebut dan membuatnya sangat kesal. Mereka mulai memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang tersebut, tapi tiba-tiba Chadi menghilang saat Suraj membeli rokok. Tak lama Suraj mendapatkan telepon dan meminta Suraj harus mendapatkan uang dalam waktu 2 hari. Arjun terkejut mendapatkan kejutan dari teman-teman kantornya karena mereka berhasil memenangkan tender besar. Mereka pun berpesta bersama-sama. Arjun yang merasa tidak enak badan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat pesta mereka. Suraj pun yang kecewa belum mendapatkan uang tersebut merasa sangat putus asa. Arjun yang ada di dalam mobil memikirkan sesuatu namun membuatnya merasa kesal. Arjun dan Suraj sama-sama merasa putus asa dan kesal. Keduanya melajukan kendaraan mereka masing-masing meninggalkan tempat mereka di tengah hujan deras yang mengguyur kota malam itu. Arjun mulai mendatangi Akash dan menghabisinya, kemudian melarikan diri dan membakar barang bukti yang menempel di tubuhnya. Hingga saat tiba di rumah, ia segera membersihkan tubuh dan luka di lengannya. Suraj yang pingsan diminta Yadav untuk dibawa ke gudang. Suraj yang baru saja sadar dari pingsannya ditekan untuk bisa mengakui kesalahannya telah menghabisi Akash. Tapi ia sama sekali tidak mengenalnya. Shivani pun mengadakan tes DNA untuk 2 orang yang sama dan memiliki nama yang berbeda. Suraj yang pintar dalam bidang hukum membeberkan kesalahan anggota polisi yang menuduhnya tanpa bukti. Hingga para petugas tersebut ketakutan untuk memukuli Suraj karena mereka tidak mau kehilangan pekerjaan mereka. Shivani memikirkan kedua orang yang diduga sebagai pelaku. Yadav mengumpulkan mereka dan memberikan mereka untuk bisa memberikan hasil penyelidikan sebelum hari Senin. Mereka pun menurutinya dan mengambil beberapa sampel agar bisa menjadi bahan penyelidikan. Luka di lengan mereka membuat Shivani merasa curiga karena mereka memiliki luka yang sama satu dengan yang lain. Shivani mencari tahu tentang Arjun dan Suraj pada tetangga dan keluarga Akash. Namun keduanya tidak mereka kenali. Shivani melihat foto Akash mengatakan tidak mengenalnya. Namun saat melihat foto Suraj, ia mengatakan ia mengenalnya tapi ia tidak yakin kalau Suraj menjadi pelaku pembunuhan Akash karena ia tahu siapa Suraj. Hingga ia menceritakan masalah yang tengah dialami Chadi dan Suraj dan membutuhkan uang yang cukup banyak. Namun petugas mendapatkan laporan kamera pengawas mobil Arjun berada di satu jalan di dalam waktu cukup lama yaitu 3 jam. Keduanya pun mulai disiksa untuk bisa mendapatkan pengakuan seperti yang diinginkan oleh Yadav. Tapi Arjun maupun Suraj sama sekali tidak mengeluarkan hal yang bisa membantunya. Mereka tetap tidak mengakui perbuatan pembunuhan itu. Shivani hanya mampu memandang apa yang dilakukan Yadav kepada Arjun.
Si Fani merasa curiga dengan Yadav yang ingin sekali mengungkapkan Arjun sebagai pembunuh Akash. Ia mencoba mencari tahu dari Rati, salah satu anggotanya. Mereka yang masuk ke ruangan si Fani sedikit lega karena bisa berbicara dengan leluasa. Rati mengungkapkan ini adalah masalah pribadi. 8 tahun yang lalu Putri Yadav kawin lari dengan seorang laki-laki yang berbeda kasta dengan mereka. Arjun adalah orang yang membantu putrinya melarikan diri hingga Yadav menggunakan kekuasaannya untuk menjebak Arjun sebagai penculik. Namun ia kalah dan kali ini ia merasa kesempatan untuk bisa membalas Arjun. Tak lama petugas forensik menelpon dan hal yang mengejutkan adalah keduanya memiliki DNA yang sama. Si Fani yang melihat langsung hasil DNA tersebut benar-benar tidak percaya karena dua orang memiliki DNA yang sama hingga wajah yang sama. Keesokan harinya Arjun ditemukan tidak sadarkan diri. Petugas mencoba membangunkannya dan Arjun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Surats yang berada di lantai 1 terkejut ketika melihat Arjun. Mereka pun berkelahi di kantor polisi itu. Hal itu mengejutkan semua petugas yang berada di sana. Si Fani yang masih di ruangan forensik langsung meninggalkan tempat itu ketika dikabari Arjun dan Surats berkelahi. Keduanya dibawa lagi ke ruangan yang berbeda dan mengungkapkan kalau mereka memang saudara kembar identik. Dokter forensik mengungkapkan bila ia menemukan sedikit saja sidik jari salah satu dari mereka, maka pembunuhan ini akan selesai. Ia meminta izin mengirim timnya untuk datang kembali ke rumah Akash menemukan bukti baru. Tim forensik pun mulai bekerja lagi di rumah Akash. Mereka benar-benar meneliti dengan baik semua tempat yang dicurigai petugas. Namun si Fani tidak menyadari pot bunga yang mengandung darah salah satu pelaku. Arjun menceritakan kepada semua petugas kalau ia dan Surats adalah saudara identik. Namun keluarga mereka hancur setelah perceraian orang tua mereka. Mereka dipisahkan satu sama lain. Surats tinggal bersama ibunya dan Arjun tinggal bersama ayahnya. Ibu mereka adalah penjudi berat. Namun ia sangat menyayangi keduanya dan selalu memberikan barang-barang untuk mereka. Ayah mereka meminta agar istrinya tidak lagi bekerja dan fokus untuk mengurus kedua putra mereka dan tidak lagi berjudi. Namun semua tidak diindahkan oleh istrinya. Pengadilan agama memenangkan hak asuh keduanya pada suaminya dan mengusirnya dari kediamannya. Raffi, ayah Arjun dan Surats benar-benar tidak mau kedua putranya bertemu dengan ibu mereka dengan alasan ia akan memberikan pengaruh buruk pada keduanya. Ibu Arjun dan Surats benar-benar merasa sedih hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Hal itu menyebabkan Surats berubah dan susah diatur oleh ayahnya. Arjun yang lebih menuruti ayahnya membuat ia sering menasihati Surats untuk tidak berjudi seperti ibunya. Namun Surats tidak mengindahkannya hingga mereka sering berkelahi. Surats pun dipisahkan dan dimasukkan ke sebuah rumah sakit psikologis untuk bisa memperbaiki sikap Surats. Mereka juga mengungkapkan kalau Surats pernah menikam seorang dokter, sampai akhirnya Raffi meninggal dunia. Itu adalah saat terakhir Surats dan Arjun bertemu. Kedua cerita mereka memiliki kesamaan dan petugas yakin mereka jujur. 6 bulan kemudian, Arjun dan Surats didatangkan untuk menjadi tersangka di pembunuhan Akash. Keduanya pun tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah 6 bulan kasus ini mengalami banyak penundaan untuk menemukan bukti-bukti yang menjerat salah satu di antara mereka. Namun semua petugas gagal hingga hakim memutuskan mereka tidak bersalah dan bisa hidup bebas kembali. Beberapa minggu kemudian, si Fani membaca kembali berkas-berkas yang pernah ia tangani selama ini. Satu persatu file tersebut ia baca hingga menemukan kasus Janvi. Ia mencoba mendatangi apartemen Janvi, namun salah satu penghuni apartemen tersebut mengungkapkan Janvi tidak lagi tinggal di apartemen itu. Wanita tersebut menjelaskan tentang hubungan Janvi dan Arjun yang sangat dekat, bahkan mereka berniat akan menikah. Namun, rencana itu berubah setelah Janvi pergi ke Mumbai reuni bersama teman-temannya. Bahkan, ia meminta temannya untuk mengatakan ia tidak bisa lagi meneruskan hubungan mereka, karena Janvi memilih untuk meneruskan hubungan lamanya dengan mantan kekasihnya. Arjun benar-benar merasa kesal ketika tahu Akash adalah orang yang mengambil hati Janvi. Ia mendatangi Akash malam itu dan mengungkapkan kalau ia akan menikah dengan Janvi. Arjun menekan Akash untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Akash yang mengerang kesakitan mencoba menceritakan semuanya. Saat mereka berkumpul di Mumbai, ia merasa Janvi lebih cantik dan ia merasa ingin memilikinya lagi. Namun Janvi menolak dan menimbulkan sakit hati pada Akash dan memberikannya obat hingga Janvi tidak sadarkan diri. Setelah Janvi tidak sadarkan diri, Akash mulai melecehkannya, bahkan tidak hanya sampai di situ. Akash malah mencekoki Janvi hingga Janvi benar-benar mabuk. Dalam kesempatan mabuk tersebut, Janvi tetap menyebut nama Arjun hingga Janvi tewas.
Hal itu membuat Arjun benar-benar marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya sampai ia menikam Akash hingga tidak lagi bernyawa. Suraj mendatangi Arjun di sebuah tempat. Arjun mengucapkan terima kasih ketika Suraj datang untuk melindunginya. Karena ia tahu apa yang Arjun lakukan adalah untuk membalas perlakuan Akash yang telah menghabisi Janvi, wanita yang sangat dicintai oleh saudara kembarnya tersebut. Suraj juga tahu Yadah punya dendam pribadi yang tidak bisa melepaskan Arjun dari hukuman ini. Shivani mempelajari kembali semuanya dan mulai menyadari memang Arjun adalah pelakunya dan Suraj yang menjadi pelindung Arjun hingga petugas semuanya terkecoh. Suraj walaupun terkadang membenci Arjun, ia tetap mengingat pesan ibunya kalau mereka adalah bersaudara dan wajib saling melindungi. Walau apapun keadaannya, Suraj mengaku ia tetap mencintai dan menyayangi Arjun sama persis yang diinginkan oleh ibunya. Suraj memutuskan untuk meninggalkan Bangalore. Arjun terdiam dan memberikan surat rumah yang telah ia balik namakan menjadi nama Suraj. Arjun juga memutuskan untuk pergi dari kota ini setelah Janvi tidak lagi bersamanya. Ia juga mengungkapkan mungkin mereka tidak akan lagi bertemu. Arjun mengendarai mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Suraj membuka surat tersebut dan menerima foto kebersamaan mereka bersama ibu mereka. Suraj terdiam dan tanpa sadar air matanya mengalir memandang kepergian Arjun. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gomra. Suraj akhirnya terbukti tidak bersalah atas kematian Janvi yang dituduhkan kepadanya. Arjun yang selama ini bersiteru dengan Suraj akhirnya berdamai dan mereka menyadari bahwa mereka berdua adalah saudara kandung yang harus saling menyayangi. Meskipun mereka akhirnya terpisah, namun sebenarnya di hati mereka masih saling menyayangi dan peduli satu sama lain. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.